Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Di minggu ini adalah ibadah yang spesial setelah kemarin Jumat kita meringati kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dengan bangkitnya, Dia membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita berkuasa atas maut, dan Dia sudah mengubah setiap kutuk yang harus kita terima jadi berkat buat setiap kita. Ada amin, Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Amin. Kau kuatkan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus
berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus untuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus untuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Saya dan Jemaat boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa karena salib dan kebangkitannya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang kita beroleh keselamatan, nama yang berkuasa untuk melepaskan kita dari setiap kutuk, nama yang berkuasa untuk mengubah setiap hati kita, nama yang berkuasa untuk memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Dalam nama
percaya Tuhan, ada kuasa di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan buat ibadah sepanjang kebaktian ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Dan setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Yes. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan kita yang menebus setiap kita. Amin. Engkau menebus kami Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin Dia mau angkat panjiku. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami terlalu yakin Tuhan. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. 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 Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Saya minta jemaat boleh nyanyi. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah.
persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih. Betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pagi hari ini berterima kasih ya Tuhan, buat pengampunan yang Kau beri buat setiap kami. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari jemaat Tuhan katakan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saudara kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Allah kami, Raja kami yang telah bangkit dan hidup kembali selama-lamanya. Bagimu segala pujian kami, segala hormat kami, segala sembah kami bawa kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah semesta alam yang bangkit dari antara orang-orang yang mati. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama merayakan kemenangan terbesar di sepanjang sejarah umat manusia. Kemenangan-Mu atas maut, kemenangan-Mu atas kematian Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau curahkan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami terus ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan terima firman-Mu, biar firman boleh jadi rema buat kami semua. Urapilah setiap kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, dan mampukan hamba-Mu dalam anugerah-Mu menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari kemenangan Tuhan dari kematian hari Paskah, saudara. Dan nanti ketika pulang akan dibagikan telur. Ya, kelihatannya ada telur nanti yang akan jadi milik saudara. Ya, ketika saudara pulang. Nah, pernahkah saudara bertanya apa hubungannya ya Paskah dengan telur, saudara? Padahal kan gak ada di Alkitab, ya kan? Tuhan Yesus waktu bangkit dari kubur terbuka, Yesus keluar bagi-bagi telur, gak ada saudara. Ya, tapi kenapa ya kok telur saudara? Saya coba cari, mengapa kok telur saudara? Jadi ternyata ada dua alasan mengapa Paskah dekat kaitannya dengan, dikaitkan dengan telur. Yang pertama, telur itu gambaran dari
hidup yang baru, saudara. Ya, gambaran dari hidup yang baru, ada kehidupan di dalamnya. Dan kedua, telur itu kalau sudah isinya diambil, cangkangnya itu menyimbolkan kubur kosong, saudara. Yang pemiliknya udah keluar, ya. Jadi tinggal tempat yang kosong. Jadi mengapa kok kita Paskah dibagikan telur itu kurang lebih dari tradisi itu artinya seperti itu, saudara. Oke, nah hari ini saya mau ajak kita lihat satu renungan firman Tuhan dengan judul lebih dari para pemenang. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan dari kematian. Dan sekali lagi saya katakan ini adalah hari kemenangan terbesar yang merupakan rangkaian dari bukti kasih Tuhan atas hidup kita manusia, di mana Dia menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita, dan kemudian dengan kuasanya Dia bangkit dari kematian untuk mendapatkan kemenangan atas maut. Dan sepanjang sejarah umat manusia, dari sejak dunia diciptakan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, saudara, hanya akan ada satu orang yang pernah berkata, aku akan menanggung banyak derita, lalu mati dibunuh, disiksa, dan aku akan bangkit lagi pada hari ketiga dan berhasil membuktikan bahwa Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Mengapa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya? Mengapa tidak ada orang lain yang bisa bangkit dari kematian? Karena nyatanya memang manusia tidak berdaya melawan kuasa maut dan kematian, saudara. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup mengalahkan kuasa maut dan kematian untuk kemudian memberikan kepada kita hidup yang kekal, yang luar biasa di dalam Dia. Nah, yang menarik Bapak Ibu kasih Tuhan, kemenangan yang didapatkan oleh Kristus tidak kemudian hanya disimpan oleh Kristus sendiri, saudara. Tetapi di dalam anugerahnya, dalam kasihnya, Dia mau memberikan kemenangan itu kepada setiap mereka yang percaya kepadanya, termasuk Anda dan saya. Saya mau ajak kita baca dulu beberapa ayat dari Roma 8, ayat yang ke-34 sampai yang ke-39. Saudara, Roma 8 ayat 34 sampai yang ke-39. Saya ajak kita membaca bersama beberapa ayat ini. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Next. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 37 tadi, tolong mundur satu slide, kita bisa melihat bahwa salah satu dampak dari kasih Tuhan atas orang-orang percaya adalah keinginan hatinya untuk menjadikan orang-orang percaya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam kehidupan mereka di dunia ini, saudara kasih Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, apa sebetulnya arti daripada orang-orang yang menang, saudara? Nah, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kalimat itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dalam bahasa aslinya hanya pakai satu kata itu, hupernikao, saudara. Ya, di Indonesia diterjemahkannya panjang, tetapi di bahasa aslinya hanya dipakai satu kata, yaitu hupernikao. Nah, apa arti kata hupernikao? Tolong diklik satu kali lagi. Ternyata kata hupernikao ini punya paling tidak 3 arti. Yang pertama yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia yaitu lebih daripada para pemenang atau orang-orang yang menang. Tapi kata ini juga berarti adalah orang yang mendapatkan kemenangan yang luar biasa
Kata ini juga berarti orang yang mendapatkan kemenangan secara total, saudara. Jadi kalau sebetulnya kita baca ayat 37, kata lebih dari para pemenang, kita bisa mengerti bahwa arti dari lebih dari orang-orang yang menang ini sebetulnya dapat diartikan tidak hanya mendapatkan kemenangan secara luar biasa, tetapi bahkan sampai kita mendapatkan kemenangan total, kemenangan mutlak, karena adanya anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya itu artinya orang-orang jadi orang yang lebih daripada pemenang. Menang terus, saudara. Ya dapat kemenangan yang luar biasa sampai kita dapat kemenangan total dalam anugerah kasih Tuhan. Jadi rupanya dalam kasih Kristus yang luar biasa itu, dia tidak hanya menebus kita, menyelamatkan kita, lalu kemudian kita dibiarkan hidup sendiri. Tidak, saudara. Tetapi dia juga menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang dalam hidupnya sebagai anak Tuhan, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang luar biasa, bahkan mendapatkan kemenangan yang total dalam hidup mereka, dalam segala segi kehidupan mereka, saudara. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan, tolong diklik satu kali. Mengapa Tuhan ingin kita mendapatkan kemenangan total di dalam kehidupan kita? Mengapa Dia ingin kita jadi lebih daripada orang-orang yang menang? Saya menemukan paling tidak ada dua alasan, tolong diklik satu kali. Yang pertama ini, saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, setiap kali anak Tuhan mengalami kemenangan di dalam kehidupannya, saudara, maka saat itulah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Setiap kali dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, secara rohani kita dapat kemenangan, saat itulah sebetulnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya kasih gambaran gini, saudara tahu kisah Daud dan Goliat kan ya? Siapa yang nggak tahu? Ya tahu semua. Kalau nggak tahu tanya sebelahnya, saudara. Apa sih itu? Nah nanti diceritain sebelahnya. Nah saya kasih Tuhan Daud lawan Goliat. Mana yang buat nama Tuhan dipermuliakan? Daud yang menang apa Goliat yang menang? Daud yang menang. Kalau Goliatnya yang menang, nama Tuhan dipermuliakan tidak? Tidak, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau saudara juga tahu nggak kisah Daniel di gua singa? Tapi bukan Pak Daniel ini, saudara. Daniel di gua singa. Tahu ya? Yang buat nama Tuhan dipermuliakan, siapa yang menang? Danielnya apa singanya? Danielnya, saudara. Kalau singanya yang menang, Danielnya sudah nggak ada, saudara. Sudah jadi sarapan sama si singa itu, saudara. Ya, mana yang buat nama Tuhan dipermuliakan? Daniel yang selamat atau singa yang selamat? Daniel yang selamat. Kalau singa yang selamat ya Danielnya nggak selamat, saudara. Nah, lalu mana yang buat nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita? Ketika kita menghadapi masalah, kita menang atas masalah atau masalah menang atas kita? Kita menang atas masalah. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita, saudara. Mana yang buat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Waktu kita berhadapan dengan godaan dosa. Kita menang atas dosa atau kita kalah dengan dosa? Kita menang atas dosa, saudara. Mana yang lebih buat nama Tuhan dipermuliakan saat kita berhasil menguasai diri, menguasai karakter kita, atau saat kita gagal menguasai diri? Saat kita berhasil menguasai diri dalam anugerah Tuhan, saudara. Jadi ketika kita menang, saudara, ketika kita sebagai anak Tuhan menang dalam kehidupan kita, saat itulah nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Tetapi ketika anak Tuhan kalah, nama Tuhan tidak dipermuliakan, saudara. Ya, jadi mengapa Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang menang? Karena waktu kita keluar jadi pemenang, kita sedang memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita, saudara. Nah, menarik sekali kalau nanti saudara saya ajak baca di rumah. Tadi kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 39, saudara. Kata orang lebih dari para pemenang itu ada di ayat 37. Sebelumnya ada 2 ayat 35, 36. Dan setelahnya ada 2 ayat 38, 39. Itu isinya semua masalah, saudara. Dan lebih dari pemenang ada di tengah. Jadi di tengah segala masalah, Tuhan ingin kita keluar lebih daripada pemenang. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita, saudara kasih. Inilah mengapa dia nggak mau menang sendiri. Dia mau kita juga menang. Ketika saudara ini mungkin menghadapi tantangan, masalah sakit penyakit, pergumulan ekonomi, kesehatan dan apapun, ya dia ingin kita menang. Karena waktu kita menang, kita memuliakan nama Tuhan, saudara kasih Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, saya pernah dengar satu cerita. Beberapa puluh tahun lalu di negara Cina, ada satu keluarga Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan. Keluarga ini terdiri dari seorang bapak dan seorang anak yang masih muda, pemuda pria, saudara. Ibunya sudah meninggal, jadi mereka cuma tinggal berdua, saudara. Nah, pada suatu hari, bapak dan anak ini menangkap seekor kuda liar dari hutan. Dan mereka bawa ke rumah untuk dijinakkan, karena itu salah satu pekerjaan mereka. Dan suatu ketika setelah kudanya di rumah berapa hari, si ayah ingin agar si pemuda itu, anaknya itu belajar lebih punya banyak pengalaman untuk menjinakkan kuda liar ini. Jadi dia berkata kepada anaknya, "Nak, tolong kamu belajar menjinakkan kuda liar itu, ya supaya kamu punya lebih banyak pengalaman." Si pemuda ini berkata, "Baik, Pak." Dia keluar, saudara, ke halaman rumahnya dan dia mulai berusaha menjinakkan si kuda yang masih agak liar ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hari itu terjadi satu kemalangan. Rupanya entah gimana kuda itu mungkin moodnya sedang enggak baik, saudara, memberontak kudanya. Dan dia menyepak dengan sangat keras mengenai lutut dari pemuda ini sehingga tempurungnya pecah, saudara kasih Tuhan. Ya, dari si pemuda ini, saudara. Tepat di lutut sampai tempurungnya pecah. Kemudian sama si ayah dalam kesakitan si anak dibawa ke dokter, saudara, dokter di desa mereka. Tapi dokter berkata, kami nggak bisa buat apa-apa. Kami akan bantu sembuhkan lukanya, tapi kami harus bilang bahwa anak bapak akan pincang seumur hidup. Akan cacat seumur hidup karena kejadian itu. Jadi akhirnya si pemuda ini jadi pemuda yang cacat, saudara, yang jalannya pincang, saudara. Nah, dalam keadaan seperti ini si ayah pun datang kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, kalau anakku cacat kayak gini, apa ada wanita yang mau sama anakku yang cacat? Ya, apa ada orang yang mau ambil mantu gitu ya, pemuda yang cacat. Padahal kan dia keturunan saya satu-satunya. Kalau dia nggak punya pasangan gimana dengan masa depan keluarga kami dan masa depannya dia," begitu, saudara kasih Tuhan. Nah, beberapa bulan berlalu, saudara, anak ini akhirnya sembuh meskipun dia tetap pincang, saudara. Dan beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah Cina bahwa negara Cina sedang berperang melawan negara Jepang. Dan negara Cina mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk melawan Jepang, saudara. Nah, pertempuran ini makin sengit sampai akhirnya suatu ketika pemerintah Cina mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa akan diadakan wajib militer. Dan setiap pemuda yang sehat dalam range usia tertentu akan didatangi oleh militer Cina dan akan direkrut untuk ikut berperang melawan negara Jepang, saudara. Nah, akhirnya saudara, pasukan tentara Cina pun sampai ke desa pemuda dan bapak tadi dan mulai mengumpulkan, saudara, membuat pengumuman setiap pemuda yang sehat, yang kuat wajib ikut wajib militer dalam rentang usia sekian sampai sekian. Ayah si pemuda tadi sudah tua, jadi sudah nggak masuk range, saudara. Tapi si pemuda ini masih masuk, saudara. Jadi akhirnya ketika dia dengar pengumuman itu, dia bilang kepada ayahnya, "Pak, saya pamit ya." "Lu mau kemana?" "Itu disuruh wajib militer. Saya tak bela bangsa sajalah daripada di sini merenungi nasib. Udah bela bangsa jadi tentara." Ayah berkata, "Ya sudah, sana berangkat." Akhirnya dia jalan, saudara, dari rumahnya ke balai desa. Ya, di sana sudah banyak pemuda kumpul, dia jalan sambil terpincang-pincang, saudara. Ya, dalam perjalanan mau sampai di balai desa, dia ketemu dengan salah seorang perwira dari tentara Cina. Dan perwira ini tanya kepada si pemuda tadi, "Nak, mau kemana?" "Mau ikut wajib militer, Pak." "Kamu mau ikut wajib militer?" "Iya." "Lah kok kakimu pincang, kenapa?" Dia cerita, "Saya waktu beberapa bulan lalu disepak kuda dan cacat seperti itu." Lalu perwira ini tanya, "Berarti cacatmu itu permanen?" "Iya, cacat saya permanen." Lalu perwira ini berkata, "Sudah, kamu pulang aja. Enggak usah bela negara, bela rumah tanggamu saja. Pulang aja, enggak usah ikut." "Loh, lah kenapa, saya kan mau bela negara?" Perwira berkata, "Seperti kamu ini nanti kalau dilatih jadi tentara malah susah. Nanti malah mengganggu. Udahlah, jaga rumah aja, enggak usah ikut jadi tentara." Akhirnya dengan sedih dia pulang, saudara. Ya, dengan sedih dia pulang. Lalu sampai rumah ayahnya berkata, "Loh,
kok enggak jadi tentara. Nah, disuruh pulang sama perwiranya Cina, ya enggak boleh ikut katanya. Ya sudah, akhirnya dia pulang dengan sedih, saudara. Ya, semua pemuda yang lain ikut wajib militer. Nah, rupanya saudara, pertempuran Cina dengan Jepang waktu itu semakin mengerikan. Korbannya banyak sekali, dan kalau saudara baca sejarah, Cina benar-benar dihancurkan oleh Jepang, saudara kasih Tuhan. Tetapi akhirnya perang itu usai, saudara. Dan ternyata ketika perang itu usai, semua pemuda dari desa itu tidak ada satupun yang selamat. Tinggal tersisa satu pemuda ini saja yang di desa itu, saudara. Nah, lalu orang-orang di desa itu akhirnya yang punya anak gadis bingung. Mau menikahkan anaknya sama siapa, saudara? Sudah tidak ada lagi pemuda kecuali pemuda pincang tadi, saudara. Jadi akhirnya pemuda ini yang tadi ayahnya khawatir tidak dapat jodoh, sekarang jadi primadona desa, saudara kasih Tuhan. Ya, banyak orang di desa itu yang anak-anaknya sudah siap menikah ditawarkan, saudara, kepada si pemuda ini, saudara. Tentu saja dalam keadaan itu si ayah pemuda tadi berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka, meskipun akhirnya dia hanya memilih satu, saudara. Dia bukan Salomo ya, saudara. Memilih satu saja menjadi istrinya, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, dalam keadaan yang gak mudah, ya pemuda ini akhirnya tetap bertahan, saudara ya. Tetap menjaga percaya kepada Tuhan, saudara. Nah, jadi alasan mengapa Tuhan ingin kita mengalami kemenangan total adalah namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Alasan pertama. Alasan kedua, mengapa Tuhan ingin agar kita hidup mengalami kemenangan total adalah agar kita bisa hidup dalam kebebasan dan sukacita. Agar kita bisa hidup dalam kebebasan dan sukacita. Saudara kasih Tuhan. Saudara, perasaan kalah atau sudah dikalahkan, itu dapat membawa dampak yang buruk bagi mental seseorang. Seseorang yang secara mental merasa kalah, itu dampaknya bisa dikatakan sangat buruk bagi kehidupannya dia, saudara. Saya akan ajak kita lihat satu contoh dalam Alkitab, di dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-2 sampai yang ke-5. Yosua pasal 7, ayat 2 sampai yang ke-5. Perhatikan kisah ini. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang-orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Nah, saudara perhatikan di kisah ini, saudara. Yosua tadi dikatakan yakin mereka bisa mengalahkan kota Ai yang jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir itu jumlahnya kira-kira 2 juta, saudara. Dan tadi dikatakan yang mau dikirim hanya sekitar 2 atau 3.000 saja, saudara. Jadi ini kota yang tidak sebanding sebetulnya dengan jumlah bangsa Israel, dan juga Yosua yakin tidak sebanding dengan kemampuan perang orang Israel, saudara kasih Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa ketika mereka akhirnya mendapati kenyataan bahwa mereka kalah, saudara, maka dikatakan yang langsung terjadi adalah tawarlah hati bangsa itu amat sangat, saudara. Terjemahan lain mengatakan
maka semangat mereka meleleh seperti air. Ya, terjemahan lain mengatakan, maka lumpuhlah semangat mereka. Padahal kalahnya baru 1 kali, saudara. Sebelum itu mereka menang terus. Begitu ketemu kota Ai ini karena perbuatannya Akan, saudara, berbuat dosa. Akhirnya mereka 1 kali itu kalah. Tapi 1 kali kalah itu, Alkitab mengatakan bahwa bangsa itu langsung tawar hati. Semangatnya langsung lumpuh, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali dalam hidup anak-anak Tuhan hal ini terjadi. Yaitu ketika mereka merasa kalah terhadap godaan dosa. Ketika mereka merasa gagal mengendalikan mulutnya. Merasa gagal mengendalikan tindakannya. Merasa gagal mentaati perintah Tuhan. Merasa gagal menjaga kekudusan hidup mereka, saudara. Merasa kalah. Nah, dalam keadaan seperti itu, seseorang bisa mulai kehilangan semangat untuk bangkit rohaninya di dalam Tuhan. Apalagi kalau orang ini ada dalam kondisi gagal atau kalah secara terus-menerus. Maka dampaknya adalah mereka akan mengalami lumpuh semangatnya untuk bangkit dan bersemangat secara rohani di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Nah, kalau saudara bertanya cirinya apa dari kisah ini, seorang yang secara rohani kehilangan semangat dan lumpuh semangatnya, saudara. Ya, apa cirinya seorang yang secara rohani kehilangan semangat atau lumpuh semangat? Perhatikan di ayat yang ke-7 ini. Di sana Yosua berkata, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Jadi ciri yang biasanya muncul seorang yang kehilangan semangat adalah dia akan kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat dan benar secara rohani atau sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Yosua tadi, dia berkata ketika dia merasa kalah, dia berkata bahwa apa yang ia lakukan menuruti perintah Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Dia berkata, buat apa kami ikut perintahmu? Engkau ingin bunuh kami. Engkau ingin kami dibinasakan. Nah, orang yang secara rohani lumpuh semangatnya, dia akan bicara seperti itu, saudara. Dia akan berkata, Tuhan ikut engkau itu kok ya rasanya sia-sia ya. Doa kok ya rasanya tidak dijawab. Baca Alkitab kok ya rasanya buat apa gitu. Ya secara rohani akan sulit melihat manfaat dari mengikuti kehendak Tuhan. Misalnya dia akan berkata, buat apa aku setia? Setia juga rasanya enggak terjadi apa-apa gitu. Buat apa aku rajin berdoa? Buat apa aku rajin baca firman? Buat apa aku kasih persembahan? Enggak ada gunanya aku kasih persepuluhan. Enggak ada gunanya aku jaga kekudusan. Enggak ada gunanya aku hidup benar di hadapan Tuhan gitu ya. Tidak ada manfaatnya. Dia enggak bisa lihat harapan di sana. Dia enggak bisa lihat manfaat di sana, saudara. Jadi kekalahan secara rohani ini bahaya sebetulnya bagi anak-anak Tuhan. Karena bisa membawa dampak yang sangat buruk bagi keadaan iman dan kerohanian seseorang di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu Tuhan gak ingin kita ada dalam kondisi yang kalah. Tuhan ingin kita ada dalam kondisi yang hidup dalam dari kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dari from victory to victory, saudara. Supaya kita hidup bebas dari perasaan kalah, bebas dari perasaan tertuduh, bebas dari hati yang gak nyaman waktu ketemu Tuhan, perasaan sia-sia dalam hidup kita, dan bisa menjalani hidup kita dengan hati yang penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Jadi saya menemukan paling tidak ini adalah 2 alasan mengapa Tuhan ingin kita mengalami hidup yang menang sampai kemenangan total terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama supaya namanya dipermuliakan. Dan yang kedua supaya kita bisa hidup dalam sukacita dan kebebasan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tolong diklik lagi. Lalu bagaimana caranya kita bisa dapat hidup dalam kemenangan total, dalam hupernikao di dalam Tuhan. Saya ajak kita lihat kembali satu ayat, Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa satu-satunya cara kita bisa lebih daripada orang-orang yang menang atau dapat mendapatkan hupernikao, dapat mendapatkan kemenangan total adalah oleh Dia, saudara, yang telah mengasihi kita. Terjemahan lain mengatakan dengan melalui Dia yang telah mengasihi kita. Nah, pertanyaannya adalah, tolong diklik satu kali, mengapa
oleh atau melalui Kristus kita bisa mendapatkan kemenangan total. Mengapa harus melalui Kristus kita bisa mendapatkan kemenangan total? Saudara, saya tunjukkan dulu satu ayat di Roma 8 ayat yang ke-32. Ya, masih dalam satu perikop yang kita baca dari Roma 8:37. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika seseorang percaya kepada kasih Kristus dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka melalui Kristus dan kasih-Nya yang luar biasa yang kita terima dalam hidup kita, kita jadi punya akses, kita jadi punya jalan, kita jadi punya hak sebetulnya melalui Kristus untuk menikmati semua fasilitas kerajaan sorga melalui Tuhan Yesus, saudara. Yaitu artinya apa? Semua karunia, semua anugerah yang diperlukan untuk memampukan kita bisa jadi pemenang, itu bisa kita dapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Contohnya gimana? Contohnya gini, saudara. Yang terutama sekali adalah begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang pertama langsung punya hak, langsung punya akses, langsung punya jalan boleh masuk kerajaan surga. Kita diselamatkan, kalau kita meninggal sampai surga kita boleh masuk. Ya, melalui Kristus. Yang pertama, yang terutama kita diselamatkan, punya hak akses masuk kerajaan surga, saudara. Tetapi tidak hanya itu. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya hari ini datang kepada Tuhan, lalu kita berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, maka tentu bukan hal yang asing waktu kita berdoa, kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kayak lagu tadi, dalam nama Yesus, saudara. Nah, sadarkah kita bahwa waktu kita berdoa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita berdoa di dalam nama itu, kita berdoa dalam nama Yesus, kita menyebutkan kalimat itu, kita itu sebetulnya sedang mengakses atau terhubung dengan fasilitas surga untuk terjadi atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus, saudara. Ya, oleh karena itu sebetulnya sebagai anak Tuhan waktu kita berdoa dalam nama Yesus, melalui Tuhan Yesus, dianugerahkan segala sesuatu agar kita bisa hidup dalam keselamatan juga kemenangan dan kebebasan rohani. Contohnya gimana? Contohnya gini, melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus, yang namanya sakit penyakit disembuhkan. Diganti dengan yang namanya sakit penyakit dikalahkan dan kesembuhan diberikan. Kita dapat kemenangan, saudara, dari sakit penyakit. Waktu kita kekurangan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kekurangan dikalahkan, kecukupan diberikan, bahkan kelimpahan dianugerahkan dalam hidup kita. Kita menang, saudara, jadi orang yang menang. Ketika orang ada dalam masalah keluarga, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kedamaian dikembalikan, keluarganya dipulihkan melalui kuasa nama Yesus. Ketika orang ada dalam masalah karakternya buruk, dia berdoa dalam nama Yesus, karakternya diubahkan, dia berubah jadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ketika ada orang yang punya rasa tertolak, merasa rasa bersalah, punya rasa kecewa, saudara, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan, dia merasakan rasa dikasih dan diterima kembali dalam anugerah Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah sebetulnya yang hebat di dalam Tuhan kita. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua dianugerahkan bersama-sama dengan dia. Termasuk segala fasilitas yang dibutuhkan supaya kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Karena kita punya hak, punya akses, mengakses kuasa surga untuk berlaku atas kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi pertanyaannya sekali lagi, tolong diklik. Bagaimana bisa hidup dalam kemenangan total? Hanya oleh dia. Saudara. Hanya oleh dia. Artinya kalau kita hidup hanya oleh dia. Artinya kita hidup oleh kasih-Nya. Kita hidup oleh hikmat-Nya. Kita hidup oleh firman-Nya. Oleh tuntunannya. Oleh petunjuk-Nya. Oleh kasih-Nya. Oleh kerendahan hati di hadapannya, saudara. Maka kita akan bisa mendapatkan kemenangan total di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu tahu bahwa meskipun ada orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, belum tentu hidupnya akan berkemenangan.
belum tentu hidupnya akan berkemenangan. Orang itu akan jadi berkemenangan hanya jika dia mau hidup menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian menjalani hidup oleh Tuhan, oleh tuntunannya, oleh kehendaknya, oleh rencananya, oleh firman-Nya, oleh ketaatan kepadanya, barulah orang itu akan menikmati kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, saudara. Jadi Tuhan pengen nih semua anaknya jadi pemenang. Tapi kenyataannya tidak semua anak Tuhan jadi pemenang. Karena untuk bisa hidup jadi pemenang, syaratnya ada. Harus hidup oleh Dia. Kalau orang nggak mau hidup oleh Dia, hidupnya oleh pikiran sendiri, rencana sendiri, kehendak sendiri, kekuatan sendiri, duit, saudara, ya nggak dapat kemenangan itu. Karena untuk dapat kemenangan sejati, Alkitab mengatakan syaratnya satu, kamu harus hidup oleh Dia, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama bahwa Tuhan sudah menang. Dia dapatkan kemenangan yang luar biasa, dan kemenangan yang luar biasa itu ingin Dia berikan kepada kita. Supaya kita juga hidup sebagai pemenang yang total di hadapan Tuhan, saudara. Dan kalau kita mau hidup ini mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, mari kita berjuang, saudara. Mari kita berdoa, belajar untuk bisa hidup oleh Dia dalam kehidupan kita. Bukan lagi oleh kita, apalagi oleh dunia, saudara, tapi oleh Dia di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kemenangan yang telah Engkau dapatkan atas maut, atas dosa Tuhan, atas kematian. Dan kami juga percaya kemenangan itu ingin Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajari kami belajar dari firman-Mu untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang hidup oleh karena Engkau Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan dan gagah kami sendiri, tapi oleh karena Roh-Mu yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Dan kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama memperkatakannya. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk mengampuni dan melupakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk tutup kembali. Informasi yang pertama, ibadah raya onset minggu depan tanggal 27 April 2025 diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kusumawati. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 17 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Hari ini setelah ibadah raya akan diadakan sakramen baptisan air kepada yang pertama Bapak Harun Yosia Kristiawan Rahadi, yang kedua Ibu Elizabeth Esterlina Novianti. Keluarga besar GBI Semarang Indah mengucapkan selamat menjalani hidup baru dalam Tuhan kepada calon para baptisan air. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum kita akan pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Haleluya, mari sekali kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah semesta langit dan bumi, yang dalam anugerahnya telah memberkati kami semua hari ini bisa beribadah bersama-sama.
menerima akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami dan menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Bapak Surgawi, sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini dan melanjutkan kegiatan kami. Kami berdoa biar Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin. Sebab